Baik, Afiamen, kita sambung lagi di episode yang kedua saat ini. Bahwa pertanyaan yang terakhir dari episode pertama itu mengenai THR. Namun sebelum saya mulai di episode 2 ini, ada sebuah pantun seperti biasa yang akan saya sampaikan, yaitu sebuah keberhasilan membutuhkan pengorbanan. Tiada pengorbanan yang berakhir kegagalan. Raih dan raih masa depan. Niscaya doa kita akan dikabulkan. Jadi semua itu keberhasilan tidak akan mungkin diraih begitu saja tanpa pengorbanan. Walau demikian, pengorbanan itu sangatlah sulit kalau kita harus terima. Tapi mau tidak mau membutuhkan pengorbanan. Oke, Afiamen, tadi dari episode pertama kita masih punya hutang mengenai suatu pertanyaan, yaitu apakah di China Airlines lazim atau biasa umum seperti halnya di Indonesia ada istilah THR. Apakah di sana ada THR? Nah, Kapten Basuki yang akan bisa menjawab. Kira-kira bagaimana di sana? Pertanyaan yang menarik. Waktu saya keluar dari Indonesia, tentu saja nggak akan berharap ada THR. Oh, gitu? Ya, karena kita bukan lagi di negara Indonesia, sendiri. ya kan? Jadi ya itu. Sedangkan kita sekarang juga kan tidak merayakan Imlek, ya. Tapi karena di Taiwan itu mereka merayakan kan hari apa namanya hari Imlek tadi. Yeah. Dan berapa itu hari liburnya di sana? Sekitar ada 2 mingguan itu. 2 mingguan libur. Total 2 minggu. Toko, sekolah, Ya, tapi perkantoran. enggak semua. Kayak apa namanya, mungkin hanya sekolah dan perkantoran ya. Dan tentu saja ada apa namanya bonus kayak seremoni yang ada di dalam sistem, tapi tidak sebesar yang katakanlah THR kita seperti itu. Tapi orang asing berhak untuk dapat juga. Oh, kalau itu semua sama. Oh, itu tidak ada diskriminasi, ya? Tidak ada diskriminasi antara pilot lokal maupun pilot ekspat gitu. Yang membedakan lebih kalau ekspat sama lokal itu adalah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada kita block days off yang 8 hari, kemudian dapat tambahan 2 hari. Itu yang untuk ekspat. Jadi walaupun kita ekspat tapi memutuskan untuk tinggal menetap di sana pun itu tetap dapat 8 hari dan 2 hari. Ada nggak tawaran kalau ekspat mau menjadi warga negara sana akan mendapatkan privilege khusus ataupun sama seperti yang didapatkan oleh pilot lokal? Kayaknya enggak. Sepengetahuan saya. Tidak ada tawaran seperti itu. Karena kita tetap sistem kontrak. Sistemnya kontrak kerja. Jadi 3 tahun, kalau performance kita bagus bisa 5 tahun kontrak kerja kita. Jadi cerita soal performance, apakah ada reward dan punishment di sana? Oh, ada. Karena ada namanya safety bonus. Nah, itu yang sebenarnya mungkin bisa kayak teman-teman mungkin yang berpikir, oh kalau kita kerja di perusahaan itu ada penggajiannya berapa kali misalnya. Nah, itu salah satunya adalah gaji 13 tuh ada misalnya di akhir tahun. Tapi based on basic salary. Kemudian ada juga safety bonus. Nah, safety bonus itu based on performance. Oh, reward tadi. Ya. Dia terbangnya on time atau suka terlambat, suka bolos. Ya, mereka punya kriteria. Adalah kriteria. Dari segi on time performance-nya sendiri bagus nggak? Ada. Kita ada apa namanya? Tinggi, maksudnya performance-nya on time-nya tinggi. Kita cukup tinggi walaupun mungkin tidak setiap perusahaan punya apa namanya walaupun kita misalnya 15 menit itu termasuk masih dianggap on time gitu. Okay. Pushback within 15 menit itu masih dianggap on time. Cerita soal Cina, yang kita tahu seluruh pilot Indonesia itu tidak akan pernah bisa terbang di China mainland. Kira-kira alasannya apa? Tahu nggak? Mungkin teman-teman di luar ini juga banyak bertanya, kenapa orang Indonesia tidak bisa bekerja di China? Kalau alasan mungkin saya tidak pernah ada literatur atau dokumen yang saya baca, tapi pengalaman pribadi saya pernah waktu itu udah dipanggil salah satu company di sana, udah mau proses interview, cuman ternyata setelah tahu rasanya hijau Indonesia, kebetulan saya lihat agensi
Nah, agensi itu kontak saya. Captain, do you have any other Citizen? paspor? Oh, paspor. Nah, saya udah mulai curiga ini. Ada apa nih kok bicara paspor? Saya bilang, no, I have only one passport. And as a Indonesian, we only have one passport. Nah, sejak saat itu nggak dilanjut karena disampaikan bahwa CASS atau yang kayak TSKU-nya mainland itu tidak menerima pilot spesifik dari Indonesia. Jadi sampai detik ini kita belum tahu kenapa main reasonnya mereka tidak menerima Indonesia ya? Saya hanya menduga-duga. Saya juga menjadi tanda tanya besar hingga detik ini, kenapa dia tidak menerima pilot Saya sih Indonesia? berharap kalau misalnya saya kurang tahu apakah mungkin Captain Hans pernah dengar ada pilot dari mainland kerja di sini. Kalau itu kerja bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu kan menjadi harusnya reciprocal kan. Betul sekali. Tapi ya, that's satu cerita lagi. Bagaimana pada saat kalau lagi Ramadan? Tentunya kan kita pasti akan kesulitan untuk makan. Sementara istri nggak diajak kan? Enggak, selama ini karena dengan cukup waktu untuk commuting. Ya, artinya di sana sendirian dalam hal makan tentu ada kesulitan dong. Ya, itu salah satu tantangan. Masak sendiri atau beli? Karena lebih simpel, beli. Tapi ada muslim restoran di sana? Ada. Banyak? Ada. Kalau dibilang banyak tidak. Tapi sekarang ini udah mulai. Dan kita ada aplikasi yang kalau misalnya kita beli di Family Mart atau di convenience. Ada GoFood, ada GoSend, Gojek? Uber Eats. Uber Eats? Uber Eats. Sama ada namanya Food Panda. Itu semacam kayak ya aplikasi untuk pesan makanan. Waktu terutama. Tapi bisa pesan muslim ya, halal restoran. Kita kalau itu tidak spesifik, tidak sampai sekarang belum ada. Tapi kalau misalnya kita di Google kita search misalnya halal restoran, kita akan diarahkan ke situ dan makin kesini makin banyak. Misalnya, termasuk di kota Taipei lebih makin banyak. Kalau perbandingan antara pilot lokal sama pilot ekspat, mana lebih banyak? Oh, lebih banyak orang lokal. Lebih banyak orang lokal. Berarti orang-orang China di sana atau orang Taiwan banyak yang tertarik untuk menjadi pilot. Oh, sangat. Sekolah pilot ada nggak di sana? Ada. Tapi untuk flying school setahu saya hanya ada satu tempat. Mahal nggak di sana biayanya? Waduh, saya kurang informasi. Tapi yang jelas kalau yang saya pahami dari teman-teman lokal dan dari company sendiri, mereka rekrut kalau bicara dari ab initio itu jadi direkrut untuk kadet dan itu sampai sekarang masih ada. Nah, tapi yang jadi pembedanya di Indonesia nih saya sampaikan, requirement-nya mereka harus S1. Orang lokal harus S1. Ya. Jadi untuk mendapatkan atau mereka qualified untuk join cadet program, selain mereka harus lulus seleksi salah satunya, mereka harus sudah lulus dari S1. Itu yang membedakan, makanya teman-teman dari kadet itu mereka tidak ada yang sangat muda, at least di usia 20 tahun ke atas, kecuali teman-teman yang dari ex militer atau Air Force pilot. Mereka mendapatkan treatment yang beda karena mereka tidak perlu melewati jenjang yang. Di sana ada pilot cewek nggak? Banyak. Orang lokal? Lokal. So far saya belum ketemu kalau yang expat, yang perempuan. Tapi terbuka untuk yang perempuan. Bahkan instruktur termasuk manajemen itu pilot. Pilot Indonesia ada yang bujangan nggak di sana? Sementara ini kebanyakan berkeluarga. Sudah berkeluarga. Oh, berarti udah senior semua. Ya, sudah. Ya, hitungannya sudah sudah punya jabatan. Berarti nggak ada kans untuk nikah sama orang sana ya? Terlalu banyak tantangannya. Bahasanya. Bahasa, budaya dan culture semuanya merupakan suatu tantangan tersendiri. Lalu untuk pilot-pilot Indonesia yang sekarang ini tertarik untuk join di sana, banyak nggak? Ada beberapa orang, makanya saya juga terima kasih diundang dalam ini. Ada beberapa teman yang sudah kontak. Nah, memang dari company sendiri memang mengencourage kami untuk mengundang.
Karena dinilai orang Indonesia ini baik, tertib, lalu kepingin mendapatkan lagi pilot-pilot Indonesia yang direkomend oleh Betul, karena mungkin dengan rekomend itu membantu mereka menyeleksi kan. Instead of mereka ini siapa, backgroundnya siapa, jadi mereka secara tidak langsung menugaskan kami. Tetap KKN ada juga ya? Ya, dalam arti professional networking. Maksudnya, dia kontak saya harus menjelaskan ke dia. Kenapa mau, apa yang Anda ketahui dan kenapa motivasinya. Karena saya harus menjelaskan itu. Nah, karena saya sampaikan company ini, saya sudah 7 perusahaan melewati. Ini one of. Dan di China Airlines udah berapa tahun ini? Tahun ke-6. Wih, tahun ke-6, lumayan nggak terasa ya. Kayaknya baru kemarin kita ketemu. Itu dia makanya. Ya, zaman yang saya sampaikan dari 7 yang saya pernah jalan ini one of yang kuat, tough di trainingnya. Mungkin ada beberapa netizen yang akan bertanya-tanya. Mereka mendengarkan China seperti itu, China Airlines. Mereka mengira China Airlines itu adalah mungkin China daratan ya. Bahwa di sini kita akan jelaskan bahwa China Airlines itu adalah sebuah negara di Taiwan, ibu kotanya Taipei, yang mana mempunyai perusahaan penerbangan namanya China juga, China Airlines. Mereka mengatasnamakan ROC, Republic of China. Jadi perlu dibedakan dengan China daratan. Bahwa China daratan yang kita discuss tadi itu tidak menerima pilot-pilot dari Indonesia. Alasannya kenapa, seperti apa, sampai detik ini masih unknown, masih question mark. Saya sendiri pun juga tidak tahu. Kalau kita mau kait-kaitkan ke masalah politis, ya mungkin saja bisa, tapi saya tidak mau berspekulasi seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi mengenai kans ataupun kemungkinan besar orang-orang Indonesia bisa bekerja di China Airlines itu seberapa besar potensinya? Menurut saya sangat besar. Sangat besar. Saya sebutkan kasusnya teman yang dari Jawa yang terakhir, Eko Didik, itu seleksi bulan Februari, bulan Mei dia udah join. Ya, saya tahu prosesnya itu. Ya, jadi cukup. Dan saya salut. Jadi cukup cepat ini. Maka dari itu tadi saya bilang lagi, pengalaman Kapten Basuki ini tidak serta-merta dari kapten ke kapten atau zaman masih awal-awalnya dulu bisa langsung berhasil, karena harus diawali dari co-pilot dulu. Betul. Ya. Kita harus berani. Si perusahaan juga harus tahu bahwa orang ini co-pilotnya bagus, kriterianya bagus, behavior karakter bagus. Pada saat jadi kapten pun mereka nggak khawatir jadinya. Gitu. Tapi kalau misalnya datang langsung direct captain, barangkali mereka nggak tahu background dia bagus atau tidak, seperti itu. Ya, itu bisa dibetulkan, terutama kondisi saat ini. Di Taiwan tuh ada perusahaan China Airlines. China Airlines itu gampangnya kayak Garudanya Taiwan. Tapi ada juga EVA Air. Dua perusahaan ini merekrut expat. Tapi saat ini hanya merekrut direct first officer. Oke, Kapten Basuki, ini yang saya pegang ini adalah Airbus 330 ya? Ya. Jadi dulu awal-awalnya terbang di 330? Ya, saya join karena dari Citylink, Kapten 320, joinnya Kapten 330. Berapa lama terbang di 330 China Airlines? 4 tahun. 4 tahun? Ya. Setelah itu? Kebetulan ada kesempatan upgrade ke 350. Pegang. Pesawatnya 350. Oh, jadi sekarang 350. 350. Oke. Jadi 350 terbangnya paling jauh kemana? Saat ini terbangnya paling jauh dari Taipei dari London Heathrow. Berapa jam? 14 jam. 14 jam? Ya. Berapa kaptennya? 2 orang? Kalau kita sebut kategori ULA flight, ultra long haul range atau ultra long haul flight, itu 2 kapten, 2 first officer. Oh, jadi setiap 6 jam atau 7 jam ganti? Ya biasanya begitu. Ada aturannya. Jadi kita akan berganti, apakah half atau bisa misalnya kata 2 jam pertama, yang kemudian 2 jam berikutnya datang yang satu istirahat, kemudian sisanya bagi 2. Oh, begitu. Dan sampai di London berapa hari ngeronnya? Kalau itu ada aturannya minimal 2 hari stay di sana. Minimal 2 hari.
Oke. Dan ini yang terakhir ini, atau mungkin masih ada satu sebelum yang terakhir, mengenai kalau kita masuk ke sebuah airline melalui agency lebih baik atau kita direct lebih baik? Tentunya kalau saya sampaikan mungkin direct, ya, karena kita bisa langsung komunikasi langsung dengan pihak HRD perusahaan tersebut. Cuman kadang-kadang dengan agency itu kita, kalau kita misalnya buka websitenya agency, itu kita bisa langsung spesifik gitu. Kita bisa misalnya untuk Captain 320 nanti akan muncul dari company mana aja yang membuka peluang. Instead of kita buka dulu tiap website airline ini, tapi dengan saat di website agency kita bisa langsung saya untuk peluang Airbus, Captain atau First Officer, itu akan muncul. Bahkan mungkin company yang kita tidak pernah dengar pun akan ada itu. Karena yang tadi saya sampaikan di sini, waktu kita masuk di website agency, itu kita bisa daftar untuk permanent job. Kalau permanent job itu berarti si agency hanya membantu proses rekrutmen. Once kita selesai rekrutmen, kita akan langsung direct ke company-nya. Oke, sekarang yang terakhir nih. Ya. Kira-kira punya tips nggak untuk adik-adik kita yang sedang bekerja sekarang atau yang mungkin masih menjadi admin issue atau bahkan juga yang kepingin punya cita-cita mau jadi pilot? Mungkin buat teman-teman yang punya keinginan atau berkarir di luar negeri. Yang pertama, kita kenapa memutuskan untuk pindah? Saya bicara teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di airline atau perusahaan yang ada. Pertama adalah kenapa kita memutuskan untuk pindah? Apakah kita hanya tidak nyaman atau kita merasa mungkin dari financialnya nggak cukup? Itu menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang lain biasanya adalah adakah career progress nggak? Mungkin upgrade dari co-pilot ke co-pilot senior menjadi kapten. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan tempat kerja. Jadi sebelum kita memutuskan itu, kita juga harus sudah pelajari. Termasuk alasannya adalah terutama mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga. Segala sesuatunya harus kita komunikasikan dengan keluarga. Karena kita tidak bisa memutuskan, join ke sana, sementara perusahaan tersebut memberikan peluang nggak untuk kita tinggal di situ misalnya. Apakah juga ada commuting misalnya. Commuting dalam arti perusahaan itu memungkinkan ada libur yang cukup untuk kita pulang. Walaupun mungkin ada juga yang berikan kontrak misalnya 6 week to week misalnya, which is itu agak terlalu lama, tapi mungkin ada yang tiap bulan memberikan waktu untuk pulang. Nah, itu mungkin lebih fleksibel. Jadi tips saya adalah pelajari dulu dan alasannya tadi. Kemudian selanjutnya adalah ya kita harus mempersiapkan diri. Jadi kalau saya punya prinsip dimanapun kita kerja, pakai sebagai airline, sebagai aviation, ya safety first. Dalam arti kita nggak bisa, saya karena kerja di low cost ya standar saya seperti ini. Saya kerja di major airline, standar saya ini. Standar kita sama. Dan sikap kerja kita juga sama. Jadi dimanapun kita seperti itu. Jadi kita tidak akan membedakan karena saya perusahaan segini, saya cuma digaji segini, saya kerjanya seperti itu. Oke, harus profesional ya. Profesional. Dan kita harus tunjukkan itu. Karena nanti dengan sendirinya penghargaan itu akan datang. Iya, reward tadi ya. Iya, betul. Oke, kita tutup ya, Mbak, tolong diambil ya. Sebelum kita akhiri, teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, saya punya sebuah pantun atau sebuah tips. Pergi ke Ubud, membeli patung diukir. Sampai di rumah, disimpan di halaman. Bila Anda mau berhasil dan berkarir, melangkahlah dan jangan terlalu lama stay di zona aman. Jadi itu pesan dari saya, bahwa kita harus berani melangkah.
kita harus berani menapak masa depan kita, meraih masa depan kita, dan jangan terlalu lama untuk jalan di tempat. Dan itulah keberhasilan yang akan kita dapat. Seperti contohnya rekan kita satu, Kapten Basuki, yang berani mengorbankan masa depannya dengan penuh keyakinan bahwa saya akan berhasil meraih apa yang saya inginkan, tapi penuh dengan pengorbanan. Sekali lagi, tiada keberhasilan tanpa pengorbanan, dan tiada pengorbanan berakhir kegagalan. Raih cita-citamu di masa depan, niscaya doamu akan dikabulkan. Cocok ya? Cocok. Ternyata sudah terbukti ya. Ya, semoga adik-adik kita di luar sana bisa mengikuti langkah Kapten Basuki. Selama itu untuk tujuan yang positif, ya. Dengan ini insya Allah jalan akan ada. Selamat sukses berkarir di negeri orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigo.